anak-anak, selamat pagi. Mari sebelum kita mulai, kita mau menyanyikan satu lagu untuk siap juga berdoa. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera ceklek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara ayah. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Hari ini Tuhan ajarkan kami apa yang perlu kami ketahui dan bantu kami dalam belajar dan bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita akan belajar dari lembar kerja yang terbaru. Anak-anak, kita saat ini sudah mulai mencoba membuka buku lembaran kerja kita yang baru ini, karena buku lembaran kerja kita yang lalu sudah selesai kita kerjakan, kecuali beberapa hal, ya, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Dan untuk pembelajaran bahasa Indonesia dan lainnya kita mulai di buku lembar kerja baru ini. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu? Nah, Indonesia itu sangat luas, banyak pulau-pulaunya. Dan pulau-pulaunya terbentang dari Sabang sampai Merauke. Ada pulau yang besar-besar dan ada pulau yang kecil-kecil. Pulau besar seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Juga Pulau Irian Jaya yang bentuknya seperti kepala burung. Dan kepulauan Indonesia dikelilingi oleh lautan yang sangat luas. Nah, anak-anak lihat ya, Indonesia itu begitu luas. Dari Sabang sampai Merauke. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan juga Pulau Irian yang seperti burung itu. Kemudian ini ada pulau-pulau kecil. Nah, ini adalah semua pulau yang ada di Indonesia. Kemarin pada tanggal 28 Oktober kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Di sana Sumpah Pemuda membahas bahwa bangsa Indonesia mempunyai bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Bangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia. Dan itu semua kita harus jaga dengan baik. Dan lewat pembelajaran bahasa Indonesia ini kita mau mengenal bahasa persatuan kita. Dan untuk bisa mengenal bahasa Indonesia lebih banyak, kita juga harus belajar mengenal hurufnya, mengenal suku katanya, dan mengenal kata. Dan kita dari kata-kata itu kita dapat merangkai kata, kalimat, dan akhirnya kita semua bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan bisa bicara dengan banyak orang dengan bahasa Indonesia, yakni bahasa pemersatu bangsa Indonesia.
Yuk kita akan belajar membaca kalimat sederhana ini. Ada 3 baris kalimat ya, masih sangat sederhana. Tapi dengan anak-anak rajin membaca, anak-anak akan semakin pintar. Yuk kita baca bersama yuk. INI ini, MATA mata, ini mata. INI ini, MATA mata, MA mama. Ini mata mama. MATA mata, MA mama, DUA 2. Mata mama 2. Sepulang sekolah, Kulu dengan riang gembira berjalan sendirian menuju rumahnya. Saat di perjalanan, tiba-tiba Kulu melihat sesuatu di semak-semak. Apa itu? Wah, mainan pesawat terbang. Bagus sekali. Sepertinya masih baru juga. Tapi punya siapa ya? Sepertinya tidak ada yang punya. Aku bawa pulang saja Seharian itu, Kulu pun asik memainkan pesawat mainan yang dia temukan. Keesokan harinya di sekolah. Setibanya di sekolah, Kulu melihat teman-temannya berkumpul di dekat tempat duduk Lansky. Dia pun penasaran dan mendekati teman-temannya. Hai teman-teman, ada apa? Ada apa ini? Loh, ada apa ini teman-teman? Lansky, kenapa kamu sedih seperti itu? Begini Kulu, kemarin Lansky kehilangan mainan kesayangannya. Wah, mainanmu hilang Lansky. Iya Kulu, kemarin aku membawa mainanku. Aku simpan mainanku di dalam tas, tapi ketika pulang mainanku sudah tidak ada. Wah, jangan sedih Lansky. Tapi memangnya mainannya seperti apa? Mainanku adalah pesawat-pesawatan Kulu. Warnanya hijau dan memiliki belang-belang hitam. Apa kamu melihatnya Kulu? Ngomong-ngomong, kenapa kamu sedih sekali kehilangan mainan itu Lansky? Bukankah kamu sudah punya mainan yang lain? Mainan itu masih baru. Mainan itu baru dibelikan ayahku. Mainan itu begitu penting buatku. Wah, siapa yang mengambilnya? Lihat saja kalau ketahuan. Siapapun yang mengambilnya harus berhadapan denganku. Tenang Lansky, kita akan bantu mencarinya. Iya kan Kulu? Hah? Iya. Kamu kenapa Kulu? Tidak apa-apa Suryuli. Seketika Kulu pun teringat dengan mainan yang dia temukan kemarin. Dia sebenarnya yakin pesawat yang ditemukan adalah milik Lansky. Tapi dia tidak langsung mengatakannya pada Lansky dan teman-temannya. Kulu takut teman-temannya mengira ia sengaja mengambil mainan Lansky. Selain itu, dia juga masih menyukai mainan itu. Kulu pun jadi bingung apa yang seharusnya dia lakukan. Waktu pulang sekolah pun tiba. Sesampainya di rumah, Kulu langsung mengambil mainan pesawat-pesawatan yang dia temukan kemarin. Apa benar ini mainan Lansky? Tapi mainan ini masih memang terlihat baru. Warnanya pun persis sama seperti apa yang Lansky katakan. Pesawat ini bagus sekali. Mau dimainkan berapa kali pun aku tidak bosan memainkannya. Aku kembalikan tidak ya? Tapi nanti teman-teman berprasangka buruk tidak ya? Nanti saja. Aku pura-pura tidak tahu saja. Aku mainkan dulu saja Ngeng, ngeng, ngeng. Semakin lama Kulu memainkan mainan pesawat itu, semakin dia merasa bersalah. Kulu teringat tangisan Lansky. Kulu teringat betapa sedihnya Lansky kehilangan mainannya. Kulu pun jadi tidak bersemangat lagi.
Setelah berdiam cukup lama dan berpikir keras, akhirnya Kulu memutuskan untuk memberanikan dirinya mengembalikan mainan itu pada Lansky. Aku jadi tidak enak. Kalau aku yang jadi Lansky dan kehilangan mainan kesayanganku, aku juga pasti akan sedih sekali. Nanti sore aku kembalikan ke rumah Lansky. Pokoknya harus aku kembalikan. Sore itu Kulu pun langsung mendatangi rumah Lansky. Sesampainya di rumah Lansky, keraguan Kulu untuk mengembalikan mainan itu pun datang lagi. Dia takut Lansky marah dan tidak ingin lagi bermain dengannya. Kulu lalu bersembunyi di balik pohon sambil sesekali melihat ke arah rumah Lansky. Aduh, bagaimana ini? Aku kok jadi takut ya? Kalau Lansky marah nanti bagaimana? Aku bingung. Aku pulang lagi saja ah. Saat baru beberapa langkah dia meninggalkan rumah Lansky, Kulu pun mengubah kembali keputusannya. Keputusannya bulat kali ini. Dia memberanikan diri untuk mengembalikan mainan Lansky. Tidak, aku harus mengembalikannya. Aku tidak bisa melihat Lansky temanku terus-terusan bersedih. Aku harus jujur pada Lansky kalau aku tidak sengaja menemukannya di jalan. Lansky pasti percaya dan mengerti. Akhirnya Kulu pun memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah Lansky. 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 Kulu, ada apa Kulu? Ini mainanmu Lansky. Ini mainanmu, benar kan? Wah, iya, itu mainanku Kulu. Wah, terima kasih ya Kulu. Kamu menemukannya di mana? Kok bisa ada sama kamu? Sebenarnya kemarin aku menemukan mainanmu di semak-semak pulang sekolah. Aku kira mainan itu tidak ada pemiliknya, jadi aku bawa pulang saja. Oh, jadi begitu. Lalu, kenapa kamu tidak mengatakannya dari tadi di sekolah? Sebenarnya aku takut mengatakannya. Aku takut kalian berpikir aku sengaja mengambilnya. Selain itu, aku juga suka sekali mainanmu Lansky. Pesawatnya bagus sekali. Tapi aku sadar kalau aku tidak jujur juga kan tidak baik. Maafkan Kulu ya Lansky. Lansky tidak marah kan dan masih mau bermain dengan Kulu. Oh, jadi begitu Kulu. Sudah Kulu, tidak apa-apa. Aku senang sekali mainan ini bisa kembali lagi. Ternyata mainan ini tidak hilang karena Kulu sudah membantu Lansky menyimpannya dengan baik. Benar Lansky, Lansky tidak marah. Tentu saja tidak. Kenapa aku harus marah? Oh iya, tunggu sebentar. Lansky pun pergi dan mengambil sesuatu. Lihat ini, aku sudah punya pesawat baru Kulu. Ayahku membelikannya lagi karena aku sudah berkata jujur. Tapi ternyata ayah tidak marah. Ayah senang karena aku berani meminta maaf. Aku pun berjanji kepada ayah akan selalu menjaga mainanku dengan baik. Wah, benar itu Lansky. Iya, benar. Ini pesawatku yang baru. Sama persis ya seperti yang itu. Aku jadi punya 2 sekarang. Kulu suka kan dengan mainan itu? Iya Lansky, Kulu suka sekali pesawat mainan itu. Mainan itu bagus sekali. Kalau begitu, pesawat itu untuk Kulu saja? Pasti kan sudah punya yang ini. Benarkah Lansky? Iya Kulu, benar. Sebagai hadiah pertemanan kita. Wah, asik. Terima kasih Lansky. Sama-sama Kulu. Kalau begitu, ayo kita mainkan pesawat kita bersama-sama. Ayo. Kulu dan Lansky pun akhirnya menghabiskan waktu mereka bersama. Mereka memainkan pesawat itu dengan sangat bahagia.
Teman-teman, di serial Kulu kali ini kita belajar ya, kalau sikap jujur dan saling memaafkan adalah sikap yang baik dan patut kita contoh. Sampai jumpa di serial Kulu selanjutnya ya. Dadah. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Anak kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Bingkai foto untuk meletakkan foto anak-anak. Yesus, dengarkanlah, berkati kami anak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini. Jagai kami selalu. Berkati juga mama dan papa kami yang sudah berjuang dan mengasihi kami. Berkati kedua tangan mereka, dan biarlah tangan-tangan itu menjadi tangan-tangan yang senantiasa dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan, tangan-Mu yang sangat baik menuntun kami anak-anak-Mu sampai kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Teresia, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.